Terima kasih Engkau sungguh baik. Terima kasih pertolongan, pemeliharaan, penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di rumah doa pertama di tahun yang baru. Kami percaya bahwa dari saat ini Tuhan sedang membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang baru. Di tahun yang baru di 2024 Tuhan, kami melihat dengan iman bahwa Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat atas setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau sanggup berjanji dan Engkau sanggup menepatinya atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami tinggalkan semua beban persoalan kami. Malam ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon urapan-Mu, mohon hadirat-Mu Roh Kudus melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami percaya tidak ada satu orang pun yang Tuhan lalui di ruangan ini. Tuhan melawat kami. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Tuhan, tolong persiapkan kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Siapapun kami yang terlibat dalam pelayanan malam ini, Tuhan, Engkau sendiri yang berotoritas atas hidup kami. Dalam nama Yesus, Bapa, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu pembicara kami Pak Tanto. Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau memberkati hamba-Mu. Mohon perkenanan-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Boleh berbicara atas nama Tuhan dengan urapan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami mendapat bagian dalam kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu saat ini. Bapa yang baik, sebelum kami jauh masuk dalam hadirat-Mu, kami sungguh menyadari kehidupan kami yang tak luput dari segala salah dan dosa. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mohon Engkau layakkan kami, tahirkan kami ya Tuhan, agar saat ini kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Engkau menolong, memberkati, beri umur panjang ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan yang menuntun hamba-Mu boleh memimpin kami sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Kasub 3I GBI Arkadia, hamba-Mu Pak Anton dan istri, seluruh pengerja yang ada dan jemaat, Tuhan yang memberkati. Demikian juga kami berdoa buat City Park. Tuhan, tolong kami berdoa menopang hamba-Mu Pak Afri, Bapak Gembala bersama dengan ibu sekeluarga. Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada-Mu, biarlah hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan menjadi milik bagian mereka, menuntun kami domba-domba-Mu ya Tuhan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolong hamba-Mu ya Tuhan, mampukan hamba-hamba-Mu dalam mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas keluarga hamba-Mu. Berkati seluruh pengerja yang ada. Berikan kami kesatuan hati, satu visi, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka, Tuhan hantarkan di rumah-Mu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan tidak henti-henti berdoa buat City Park dan sekitarnya. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Biarlah penuaian jiwa-jiwa terjadi di City Park dalam nama Yesus. Tuhan, lawat setiap orang yang ada di City Park. Tuhan, mencoba setiap orang yang tinggal di City Park. Tuhan, melawat setiap unit-unit yang ada, setiap orang yang ada. Tuhan, hampiri dengan kuasa Roh yang kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat beberapa jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam keadaan lemah fisik, sakit ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Aman. Tuhan, tolong Engkau memberkati. Biarlah kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru Tuhan anugerahkan dalam nama Yesus. Kami
Kami berdoa buat Opa Yakobus. Tuhan tolong di usia yang semakin senja, Engkau Tuhan yang mencari kekuatan. Engkau Tuhan beri penghiburan yang melimpah-limpah. Engkau Tuhan yang menjadi sahabat. Bukankah firman-Mu berkata, Engkau menggendong kami sampai memutih rambut kami. Kami berdoa juga buat Ibu Lin Jinyan. Tuhan tolong, Tuhan berkati di usia yang 73 tahun, mengalami sakit di bagian tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus. Satu hal yang kami percaya, bahwa bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau alami perjumpaan dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dalam menyambut tahun 2024 ya. Walaupun kita nggak tahu 2024 ini mau seperti apa, mau dibawa kemana hidup kita, tapi kita percaya apapun mengatakan Tuhan yang terbaik buat kita. Yuk kita ada satu pujian, suka-suka pun Tuhan. Shalala, shalala, shalala.
pada bingung ya gandul Gusti itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu Pak? Gandul itu kayak kita tuh kita kayak pohon, kayak buah bergelantungan sama Tuhan, pegangan sama Tuhan gitu ya. Gandul Gusti setiap hari kita percaya ketika kita berpegangan sama Tuhan, kita ikut Tuhan, hati kita tuh rasa aman, rasa tenang. Itu kurang lebih artinya dari lagu ini. Oke, soalnya saya lihat pada bingung mukanya. Oke, kita mau siapin hati kita ya Bapak Ibu ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya semua yang terbaik dalam hidup kita adalah karya Tuhan. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Hidupku dan karya tanganmu.
menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Sebab Allah Bapa di surga mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini kami gereja-Mu di City Park haus dan lapar akan menyembah-Mu Tuhan. Itu sebabnya berbicara kepada kami. Kami doa buat Pak Tanto Tuhan Kau urapi, supaya apa yang disampaikannya berasal daripada kuasa Roh Kudus. Supaya setiap kami boleh mengalami karya Tuhan, bahwa kami boleh melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin kagum akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami, Kudus sucikan ruangan ini, hati dan pikiran kami basuh dengan kuasa darah Yesus, dan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap dipenuhi dengan firman Allah, ditabur dengan benih firman Allah, bertumbuh berakar berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu. Bersama-sama kita orang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat malam Bapak Ibu. 3 minggu ya kita ketemu lagi ya. Terima kasih ya buat Pak Afri yang sudah mengundang. Hari ini sebetulnya lagi meriang saya. Tapi saya tahu kenapa ya saya meriang gitu. Cuma kan kadang kita hidup tuh sering dihubung-hubungi kan. Sedikit meriang sudah, ini setan nih. Betul gak? Wah, ini ada apa nih? Ada yang ganggu lu katanya. Tapi saya mau menjawab malam ini bahwa Tuhan kita lebih berkuasa. Amin. Ya, jadi saya diajak nginep sama anak mantu saya. Jadi kebetulan sebelum itu ngobrolnya sampai jam 3 gitu kan. Saya pikir itu yang saya kena. Waktu itu angin ya. Tapi bersyukur saya bisa, tadi saya di jalan sambil nyetir Pak Afrik waktu saya pesen degirol. Suara saya nggak bisa ngomong, seret gitu kayaknya, panas gitu, meriang gitu kan. Sambil nyetir saya. Tapi saya pikir udahlah, saya makan 3 sendok, minum Panadol, saya bersyukur bisa kesini gitu ya. Nah Bapak Ibu, Albert Einstein tuh bilang begini, you are what you think. Kamu tuh ya pikiran yang kamu pikirkan gitu. Kamu tuh apa yang kamu pikirkan. Setuju gak? Ya. Jadi tiap hari kita kerjanya ya mikir. Pokoknya bangun tidur matanya melek, ya mikir gitu. Mikir anak, mikir uang setoran, uang tagihan kartu kredit, mikirin kerjaan. Hal seperti itu. Bapak Ibu percaya nggak? Ada hal yang kita sebetulnya mengerjakannya sia-sia di dalam hidup kita. 70% yang kita lakukan tuh sia-sia. Ya salah satunya dari pikiran. Gitu ya. Kenapa? Ya pikiran itu selalu mengganggu. Contoh, kalau saya mau marahin anak, ya saya marah aja. Berarti pikiran saya, waktu dia instruksikan ke otak saya, lewat mulut saya keluar kata-kata yang sia-sia. Saya marahin anak saya. Habis saya marahin, kita nyesel. Gitu. Nah, ini problem hidup Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kita hadapi yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu tahu kan, ada banyak orang tidak tahan kalau pikirannya terganggu. Kalau dia pikirannya terganggu, pasti jiwanya terganggu. Dia panik. Dia, aduh gimana ya? Aduh si bapak itu mau datang, mau nagih lagi. Waduh itu si debt collector udah nunggu. Nah jadi hal-hal yang begitu tuh sangat menghantui di hidup kita. Saya mencoba gini ya, ada beberapa langkah yang coba kita pikirkan sama-sama ya, sambil belajar. Apa sih pikiran itu gitu? Kita terobos dia, breakthrough gitu ya, harus diterobos. Kenapa? Tiap hari Pak, saya masih ngomelin suami saya masih nggak nurut sama istri saya, tapi itu dilakukan terus gitu. Nah salah satunya pikiran itu yang mengganggu di kita,
dia men-trigger, dia memancing, memicu kita supaya kita ngomong. Ngomongnya apa? Yang nggak bener, yang sia-sia gitu. Kayak tadi marahin anak, ngejewer anak, mukul pantatnya, kayak gitu-gitu kan. Kenapa Bapak Ibu ini masih dilakukan? Karena kita masih ada pikiran, gitu ya. Kalau pikirannya sudah nggak ada, ya berarti kita sudah dead, gitu, selesai. Tapi itu pun belum beres. Kita tahu ya, urusan hidup mati bukan hidup saja kita beres, mati pun kita harus beresin ya. Pernah dengar kan waktu sesi saya kemarin itu kan? Mau mati pun harus beres, gitu loh. Enggak gini loh, udahlah saya udah tua kok, gini aja lah, nanti juga ajal datang kok. Itu menurutmu. Tapi kalau Tuhan yang ciptain kamu, berarti dia ada rencana kamu. Buat apa? Buat melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan sebetulnya. Contohnya dari mana? Dari pikiranmu. Coba lakukan pikiranmu yang tanda kutip lah ya, waras gitu. Jangan gak waras tiap hari, coba yang waras saja. Tapi tanpa sadar, yang gak waras terlalu banyak keluar. Betul gak Bapak Ibu? Di sini siapa yang pernah minum obat tidur? Oh pernah ya. Ini yang ibu-ibu belum pernah? Udah ya. Terus ketergantungan ya? Enggak juga ya. Oke, bagus kalau enggak tergantungan ya. Nah itu kenapa? Karena pikirannya. Kalau hari itu ibu ini bilang, saya nggak perlu obat tidur, saya perlu Yesus. Tapi nyatanya waktu kita ngomong Yesus, Yesusnya di mana? Gak jelas. Jadi Bapak Ibu harus disadari, pengenalan kita akan Yesus itu juga wajib kita koreksi. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Yesus, berarti tidak ada hal lagi yang mesti ditakuti sebetulnya gitu kan. Apalagi yang namanya pikiran gitu. Ya. Nah, ada beberapa yang saya mau utarakan. Nanti kalau ada yang mau kasih pendapat boleh ya. Karena biasanya saya bawa ini di seminar. Jadi interaktif. Saya lebih suka interaktif Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak suka orang yang seperti kalem-kalem gitu. Tapi di rumahnya galak. Di sini nggak ada kayaknya kan. Terus kelihatan beringas gitu. Hatinya Hello Kitty. Nah, itu semua dari pikiran loh. Iya kan? Nah, kalau nanti sempat kita ngomongin soal labeling ya. Kenapa kita selalu ngomongin orang, melabel orang itu? Ya, gua tahu lah anak itu. Itu kan anaknya si bapak itu kan. Wah, gitu. Seperti dia tuh sudah tahu banget gitu. Jadi orang tuh nggak boleh berubah sama dia. Gua nggak percaya. Kalau dia mudanya waktu itu dia bandel, tuanya dia sudah bertobat, dia masih nggak percaya. Gua nggak percaya kalau gua nggak lihat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kamu punya gates of belief, gerbang kepercayaanmu untuk kinestetik. Kamu nggak percayaan orang. Banyak orang yang nggak percayaan orang. Gitu. Ya, heran ya. Harusnya kita percaya dulu, dengar dulu, lihat dulu. Thomas lihat dong, bolong nggak gitu. Tapi ada yang nggak mau lihat. Nggak, gua nggak mau lihat. Kalau dia tuh anak itu kan, yang tetangga sini, pasti dia gini. Wah itu labeling. Ya, nah, aduh saya lupa kacamata lagi tadi saya pelan. Saya mau bukan bersyair sih ya, saya mau baca sesuatu ya, tolong disimak. Seseorang tuh musuh saya, mukanya saya sangat ingin tahu dia siapa. Oke? Sebab dia terus menerus mengikuti saya tanpa
saya lihat dia. Ya. Terus rencana saya selalu dibatalin. Apalagi rencana yang menyenangkan Tuhan. Dia paling gak semu. Suasana ya, sasarannya tuh saya sering digagalkan. Apapun sering dia gagalin. Dia menghambat jalan saya ke depan. Ya, ketika saya mengejar tujuan untuk Tuhan, dia berkata sama saya, tidak. Pada satu malam saya menangkapnya, saya memegangnya. Ternyata dia pakai topeng. Saya lebih penasaran lagi. Saya buka topengnya. Ternyata saya sendiri yang melihat. Kok saya melihat saya? Bapak Ibu, banyak ya di dunia ini. Kita sebetulnya sedang berperan. Diri kita itu kita melihat. Ada satu mesin, ya, itu bisa melihat gini. Kamu tuh siapa? Jadi kamu dites dengan pertanyaan, ya. Terus seolah-olah waktu kamu ditanya, kamu keluar dari tubuhmu. Terus kamu melihat kamu tuh siapa di situ. Gitu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat kamu tuh siapa. Gitu. Ini perlu ya. Kadang kita tuh sok tahu sama diri kita. Kita sudah tahu kok. Saya kan sifat jelek saya ini itu. Enggak Bapak Ibu, banyak yang masih belum kita tahu. Banyak ternyata. Ya. Nah, salah satunya, yuk next, Bro. Kita cuma kenal musuh tuh dalam selimut. Mana bisa tahu kita. Setiap hari tuh musuh terbesar kita ternyata diri kita sendiri. Dia begitu rentan pada semua hal negatif. Setiap saat dia disesatkan oleh keinginannya, seakan-akan benar, tapi ternyata keliru. Kita berusaha meraih, ternyata sia-sia. Gitu. Ya, Bapak Ibu, saya berharap mendengarkan sesi ini. Coba lihat diri Bapak Ibu ya. Waktu ada pesan Tuhan, Bapak Ibu nangkap, ya, tangkap, dan ya Bapak Ibu diperintahkan apa sama Tuhan? Itulah firman gitu. Ya, oke. Next, yuk, brother. Nah, Bapak Ibu tahu ya, gambar ini tuh gambar sebuah lift. Ya, ketika kita berada di sebuah gedung berlantai, kita sangat bergantung dengan lift. Oke, kita naik turun, terus ada tombol yang ditekan. Kalau saya mau naik lantai ketiga, angka berapa yang saya tekan? 3. Kalau saya mau naik lantai 1 saya tekan. Itu kan logika gitu ya. Nah, waktu saya mau marah, saya tahu nggak Bapak Ibu? Hah? Tahu. Nggak ada orang yang nggak tahu dia marah. Nah, waktu senang, dia tahu nggak Bapak Ibu pikirannya? Tahu. Iya kan? Bapak Ibu menang di lotre atau apa, kesenangan. Malam ini yuk kita bikin pesta. Wah, itu senang sekali kan? Ya. Sukses atau gagal, ini yang nggak tahu. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi ya, pilihan kita tuh ada yang ngatur, dia yang mengontrol kita. Siapa Bapak Ibu? Hah? Diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya gini, kalau Bapak Ibu nggak mau marah, Bapak Ibu yang putuskan. Kalau Bapak Ibu mau sayang sama anak cucu, ya Bapak Ibu yang putuskan. Jadi semua dari pikiran. Nangkep ya Bapak Ibu, sederhana banget lah. Ya, kita next ya. Yuk, next. Nah,
Kemarin saya sudah cerita tentang kairos, kronos ya. Tapi saya mau lebih tegaskan lagi ya. Bapak Ibu, di dunia itu ada 3 waktu Alkitabiah. Ya. 1 kronos, 1 kairos, 1-nya aion. Aion itu dari penciptaan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Itu kita nggak bicara dulu ya. Yang kita mau bicara itu kronos sama kairos. Bapak Ibu percaya hari ini Bapak Ibu menikmati waktu yang Tuhan sudah siapkan hari ini, malam ini. Oke, setuju ya? Bapak Ibu bisa duduk manis di sini dengar saya bicara. Oke? Itu waktu yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Bapak Ibu bisa pilih. Kalau malam ini saya pilih saya ke City Park, saya datang. Kalau malam ini saya mendingan saya ke karaoke. Bosan saya dengar Bapak tuh ngomong. Ya Bapak Ibu karaoke. Oke. Nah, permasalahannya itu kan di pikiran terus. Gitu ya, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tetap putuskan. Nah, kronos itu waktunya tuh tersedia. Oke, dia buat semua orang. Nangkep ya? Catat di sini ya. Oke, kita next ke kairos. Oke ya. Nah, kairos tuh gini, jika kairos tuh Tuhan datang pada kehidupan kita, sebaiknya kita merespon dengan benar dan saatnya kita ada perubahan sikap dan berkomitmen untuk menangkap atau meraihnya. Itu gini. Kalau kronos tadi datang, oke, waktu itu dia sebar nih, dia kasih ke City Park. Bapak Ibu mau datang atau enggak, Bapak Ibu yang tentukan. Setuju? Oke. Kalau kairos, gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Ada? Enggak apa-apa, kita kan sambil belajar nih. Ada yang tahu kairos itu apa? Iya, waktunya Tuhan kan. Nah, waktu kairos datang di hidupmu, kamu mau ambil kan? Coba jawab saya. Bapak Ibu mau ambil nggak kalau kairos datang malam ini? Hah? Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kairos tuh nggak datang, dia nggak lewat lagi di City Park. Bedanya sama kronos, dia selalu lewat. Waktu tuh lewat terus. Kalau kronos kita bisa sesukanya. Alah, gua masih ada waktu. Bro, tobat lalu gini. Aduh, gua masih muda. Lu suruh gua bertobat. Nantilah, waktu masih ada. Waktu itu bukan kita punya. Umur 40 bisa stroke kan? Kemarin saya dapat kabar teman saya kebetulan sepelayanan sih kalau di Pria Sejati. Dia dari Pekanbaru nyetir sampai Solo. Di Palembang dia macet 1 harian, 20-an jam dia harus berhenti di situ, tapi dia nggak tidur, begadang. Berangkat sampai Solo rumahnya, nyampe. Begitu nyampe besok stroke. 40 berapa? Masih muda, masih kuat. Saya bersyukur ya, dia kemarin ikut-ikut di pelayanan. Saya sering trauma nih gini ya. Coba Bapak Ibu pikirin ya, karena ini menyangkut pikiran. Saya berpikir gini, kalau ada orang yang mau jadi baik, oke, baiknya itu ikut Tuhan, pasti ada aja cobaannya. Betul nggak sih? Sering kayak gitu nggak sih? Ada aja loh gitu. Saya ingat kata-kata ini tadi di perjalanan. Saya tepis dia. Itu pemicu. Bapak Ibu, jangan mau dengar ada bisikan. Oke. Coba kita ngomong sedikit ya tentang setan, ya.
Bapak Ibu percaya nggak setan itu cerdik? Percaya nggak? John Calvin tuh bilang gini, setan tuh seorang teolog yang cerdik. Teolog tuh apa? Dia ngerti teologi. Berarti apa? Dia ngerti segala macam predestinasi, keselamatan, apapun dia ngerti. Dia beda tipis sama Tuhan. Cuma dia kalah kuasanya sama Tuhan. Dia nggak bisa menang. Tapi dia tuh seorang yang licik. Saya tanya sekarang, kalau setan sedang mengganggu kita, kita bisa menang nggak? Bisa, tapi sulit kan? Prakteknya, kita mau ngomong prakteknya. Tiap hari setan ini juga ganggu kita di kehidupan kita. Melalui mana? Pikiran kita. Dia ganggu terus. Itu ya belum bayar utang gue ya, gue tagih dia. Waktu ngomong gitu, sebentar kamu sudah bikin masalah sama orang yang utang sama kamu. Katanya kamu punya kasih, betul nggak? Kalau orang Kristen loh masih ada sikap-sikap yang seperti itu, kamu harus dicurigai Kristennya. Apalagi pikiranmu tak korek dulu. Betul nggak kamu ini gitu, ngambil keputusan ini B buat anak, buat istri, betul nggak? Ini yang disebut ditanya dulu ke Tuhan. Tapi itu lip service, tanya sama Tuhan. Lu nanya juga enggak. Padahal apa? Tuhan bilang jangan kamu lakukan, itu dosa. Gitu Bapak Ibu. Dia ganggu terus, dia trigger terus, dia picu terus kamu. Supaya apa? Kamu jatuh, tidak bangun lagi. Kalau setan lagi mendakwamu, bikin jatuh supaya kamu nggak bisa balik, supaya kamu nggak bangun. Tapi saya mau bilang di sini, kalau kamu percaya Yesusnya benar, kamu bisa nggak kamu orang percaya jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi waktu kamu jatuh, kamu segera bangkit. Kelihatan, aduh salah gue tadi. Gue mesti minta maaf sama Bro Afri. Salah gue tadi. Begitu, dia peka sama kebenaran, dia akan peka. Kenapa? Tuhan yang jaga dia, Tuhan yang bekali dia. Pasti itu, ya. Nangkep ya, Kairos. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu ada Kairosmu yang kamu pernah lewati, contohnya apa? Kalau saya ada hal saya bikin dia tersinggung, hari ini saya minta maaf sama dia. Itu menjawab apa? Menjawab Kairos Tuhan. Ini waktunya. Kalau saya malam ini saya sudah bikin dosa sama dia, saya nggak minta maaf, oke? Saya simpan terus dia di dalam sini, ya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, busuk nggak dia? Busuk. Saya mau tanya, siapa yang masih nyimpen? Coba, ada yang ngaku nggak malam ini? Siapa yang masih nyimpen? Sama istrimu, sama suamimu. Hari ini kamu harus beresin, karena Kairos Tuhan. Nangkap Bapak Ibu? Ya? Kalau Bapak Ibu nggak nangkap, saya bilang belum tentu dia mau lewat lagi sini Pak. Ya? Oke, Bro, next. Nah, keempat, bagaimana kita merespon? Ya, dari pengalaman kita bisa belajar, justru belajar dari kegagalan daripada keberhasilan. Kadang kegagalan merupakan yang sia-sia dan pemborosan waktu. Bapak Ibu tahu nggak Thomas Alva Edison, waktu dia nemuin lampu, dia apa sekali nemu? Dia gagal bahkan 1000 kali. Tapi dia mau terus. Nah masalahnya kita nggak bisa sampai kayak seperti Thomas. Baru kita dicoba 3 kali gagal udah nyerah kadang. Ya.
Sama gini, Pak, saya nggak bisa maafin suami saya. Susah Pak. Kenapa? Saya sudah simpan dia 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun saya menahan itu Pak. Bapak suruh saya hari ini saya maafin dia. Enak banget Pak. Ini bukan soal enak enggaknya. Kalau kamu nangkep kairos Tuhan, malam ini kamu disuruh maafin. Dia sudah 10 tahun nyakiti saya. Itu bukan dari saya, karena ini kairos Tuhan, gitu. Ya. Nah, tapi kairos ini kalau nggak direspon, ya kamu begini saja. Tunggu 2025 lagi, tahun baru, seneng-seneng ya. Pesta, waduh, Natalan, waduh, sangat meriah. Tapi disimpan terus sampah itu, karena dia nggak merespon gitu loh. Waktu kairos lewat di sisi pipa, dia nggak ambil, dia nggak respon. Ya udah. Oke, Bapak Ibu. Ya, yuk next. Nah, ada 2 orang, ya. Dia lagi bersepeda, dia jalan, dia ketemu lubang-lubang. Oke. Yang satu tuh dia jatuh. Singkat cerita ya. Waktu dia jatuh, dia langsung mengayunya, terus sejak itu dia kapok naik sepeda. Tapi yang satu itu, dia coba mengayu sepedanya, dia hindari lubang-lubang itu. Bapak Ibu responnya yang mana? Pasti yang pertama kalau saya tanya. Ya, betul ya Bapak Ibu? Cepat-cepat diri kalau jatuh, terus coba mengayu sepedanya, terus kali ini dia menepi menghindari lubang-lubang. Dia udah tahu lubang ngapain di ini. Tapi kalau orang yang nggak ngerespon, lubang dia nggak hindari dan lubang dia hajar juga, ya dia kapok. Udahlah, sepertinya Tuhan berat maafin dia, ampuni dia. Dari mana itu Bapak Ibu kata-kata itu keluar? Dari pikiran. Nah, waktu Bapak Ibu ngerespon, selalu pikiran itu ngikutin. Aduh, gua gini aja. Nah, itu pikirannya. Ya, apalagi dia ketemu orang merah kan. Dia pikir dia bertindak. Bodoh amat. Dia tersinggung lah. Makanya waktu belajar warna itu penting buat kita mengetahui orang yang mudah tersinggung. Dia pikir dia bertindak. Kalau orang kuning, aduh gua rasa gitu, merasa dulu baru bertindak. Ya kan? Kalau orang hijau, dia nggak pernah bertindak, tapi lamban dia bertindak. Udah mikir, merasa. Terus kalau itu orang ungu, kalau hijau kan merasa dia mikir. Kalau orang ungu mikir terus merasa. Aduh, nanti tersinggung nggak dia? Aduh, pikir lagi. Aduh, tersinggung nggak? Oh, ininya nggak bertindak. Nah, jadi orang-orang yang kayak gitu, kalau dia sudah tahu warnanya, tapi dia nggak bertindak, percuma. Karena karakter is the right response. Respon benar, baru dia karakternya main. Kita menjalani hidup dengan benar gitu. Karena Tuhannya maunya kayak gitu. Tuhan suka akan perubahan. Hal apa yang paling menyenangkan? Perubahan. Bukan kamu kaya dia senang. Kamu setor apa tuh? Perpuluhan banyak. Kamu 1 minggu kasih dia berapa? Tuhan nggak ngelihat itu ah. Tuhan ngelihat hatimu. Waktu kamu ngasih, kamu bersungut-sungut sama juga. Kamu ngasih juga nggak memberkati gereja ini, ya. Tapi kamu kasih seperti janda itu, kasih tapi dengan hati, gitu, ya. Oke, next. Nah, respon kita tuh menentukan pilihan yang kita ambil. Selalu lakukan respon yang benar. Walau kadang situasi tidak benar, pada akhirnya kita melakukan hal yang benar untuk meraih kesuksesan kita. Nah,
Bapak Ibu, kalau dalam hidup Bapak Ibu tidak merespon pikiran-pikiran Bapak Ibu, termasuk kelakuan sifat-sifat yang Bapak Ibu mau jalankan, nol. Ya, Bapak Ibu, di sini yang pasangan siapa? Pasangan yang bawa sama istri, suami. Yang suami istri siapa? Hah? Pak, saya pernah menanyakan ini, tapi yang kaos hitam saya mau tanya. Ya Pak ya, maafkan saya dulu ya Pak. Kalau janji kan sudah saya utarakan kan, tidak ada ketersinggungan kita kan. Tapi tujuannya baik. Kemarin saya ada tanyakan saudara saya, kalau kamu suruh pilih anak atau istrimu yang diambil Tuhan, bisa jawab Bapak? Nggak bisa berarti. Pak Afri bisa jawab? Anak atau istrimu? Udah ngaku aja Pak. Kalau lagi kesel bilang aja Pak di sini. Kita bereskan di sini. Hah? Jadi siapa yang diambil dulu? Istri aja dulu. Hah? Oke. Sekarang ibu saya tanya. Suamimu atau anakmu yang diambil Tuhan? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh langsung ada orangnya kan. Bapak Ibu coba bantu saya 1-2 orang. Kenapa dia jawab langsung kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Karena dia cinta sama suaminya. Oke, 1, 2, yuk. Apa? Oh teman, wih rohani banget ya. Yuk, siapa lagi? Tahu nggak kenapa? Ibu ini langsung spontan. Hah? Hah? Bukan, maksudnya istrinya tuh tentuin. Kan tadi saya tanya istrinya, kamu suami dulu atau anak dulu yang boleh diambil sama Tuhan? Dia nih Bapak Ibu perhatikan. Waktu kita ngomong, oke, yang tidak serius, oke, dianggap tuh serius. Waktu kita mau seriusin, dia ketawa-tawa. Ironis Bapak Ibu hidup. Siapa yang percaya saya? Itu jawabannya jujur apa enggak? Jujur ya. Ibu diam, ibu jangan jawab. Kok ibu pula yang jawab? Ibu tenang, saya lagi mau wawancara. Kita buat analisa dan contoh. Ya kan? Kenapa ibu tuh langsung spontan jawabnya? Nah, boleh, ibu jawab. Jadi suami nggak disayang? Gini ya Bapak Ibu, kalau ada spontanitas, biasanya ada luka. Dia ada luka. Gini ya, saya bertetangga, contohnya gini. Ini contoh ya. Waktu saya main kelereng, saya ditipu terus sama tetangga saya. Jadi saya tuh gondok kali kan. Gondok itu saya bisa kepaitan. Bisa. Kesel gak saya sama dia? Saya bawa terus loh. Sampai gede. Akhirnya kelereng pun udah gak main kan. Tapi masih kepahitan gak? Masih. Jadi Bu, saya mau bilang gini. Kepahitan itu dia setan tuh ngikut. Terus dia mendakwa kita. Alah udah gak usah diberesin.
Suami lu tuh emang kayak gitu. Setan tuh mendakwa seperti itu, Bu. Serem, Bu. Jadi kemarin saya belajar ada hal-hal strategi setan. Salah satunya ini, Bu. Setan tuh sangat licik. Terus dia dakwa kita sampai kita nggak bisa bangun. Jadi, Bu, malam ini Ibu jangan biarkan setan tuh mendakwa Ibu. Saya sama si Tipak ya, saya udah terlalu dekat lah sama orang-orang. Jadi saya nggak mau sungkan-sungkan sama Bapak Ibu. Terus kalau saya tanya jawab juga, saya merasa welcome orang sini karena udah dekat. Saya bukan orang lain lagi. Kadang saya juga, ya saya senang aja ke sini. Boleh dibilang saya ke Dadap baru 2 kali, ke sini malah udah 3 kali. Gitu ya. Jadi kita tuh sudah bersaudara. Sudah ya di dalam satu iman, kenapa nggak saudara kita? Gitu, Bu. Nah, jadi saya kenapa hal-hal gini ya? Ini ada contoh, Bu. Bapak Ibu tahu Stephen Tong ya? Nah, waktu Pak Tong menegur satu sinodenya, satu anggota gerejanya kan. Jadi yang ditegur itu kan merasa dia tersinggung kan. Satu hari malamnya itu dia tanya, Pak Tong kenapa tegur saya di depan orang banyak? Kan saya malu. Dia jawab gini, kalau saya tegur satu persatu, saya nggak cukup waktu. Kalau ada contohnya kamu, orang lain semua bisa dengar. Nangkep Pak? Jadi maafkan saya Ibu. Ibu saya bakal contoh. Betul ya Pak ya? Kayak gitu. Jadi kalau ada teguran-teguran Bu, tadi Bu, poin keberapa? Respon. Kalau enggak, coba. Oke, bro, next. Jadi peristiwa kegagalan dapat menjadi pupuk yang subur bagi benih-benih kesuksesan kita. Jangan nyerah katanya ya. Oke, yuk. Terus, nah pada akhirnya kita harus lakukan apa? Yang pertama, berjalan dalam terang kebenaran. Ayatnya nanti kita akan bacakan ya. Kita bebas memilih asumsi, opini, persepsi yang tadi ya, tergantung respon kita ya. Nah, kebenaran Allah itu hakiki, tidak dapat berubah ataupun diubah. Kebenaran itu adalah fakta yang objektif dan berasal dari sumber yang tidak terbatas, yaitu dari Allah sendiri. Ya, yuk next. Oke. Inti dari pembaruan sikap berpikir ialah bagaimana kita dapat berbalik menuju ke arah yang benar, ke arah yang baik, adil, kudus dan mulia. Yuk kita baca Filipi 4 ayat 8. Bisa tayangin nggak? Oh ada itu kayaknya. Coba next. Di dalam kebenaran tuh ada ketentraman dan damai sejahtera untuk selamanya. Oke, next bro. Yuk, 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, oke, Bapak Ibu. Kiranya hari ini bisa menangkap sesuatu ya. Ada poin-poin khusus. Saya nggak tahu Bapak Ibu di mana poin yang wah ini gua, gitu. Ini saya, gitu. Hanya Bapak Ibu yang tahu sama Tuhan. Jawab dia malam ini, ya. Nanti Pak Afri pimpin dalam doa. Begini Bapak Ibu. Kita tahu ya, kita dengar firman itu beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali kita dengar orang khotbah. Tapi perubahan tuh nggak ada.
nggak ada action yang kita ambil, responnya kita nggak ada. Ya, pertobatan saya, istri saya menunggu belasan tahun, sampai saya rasa dia juga bosan lah. Satu hari dia pasti punya perasaan lah, udahlah, ngapain gue tunggu? Seperti itu pasti. Apa? Ada di pikiran-pikiran. Kenapa? Pikiran tuh jahat. Sampai kapan ya dia bisa bertobat? Bapak Ibu percaya nggak? Karena kairos Tuhan, kalau kita peka, kita mau ambil hari ini, dia bukan gini loh. Iyalah, saya minggu depan lah. Nantilah, besok-besok lah saya bertobat. Besok-besok lah saya baru beresin urusan itu. Enggak, Bapak Ibu, malam ini, now, sekarang, Bapak Ibu. Jadi sekarang, coba pikiran-pikiran kita yang di sini, kita berpikir, pertama, ada salah nggak kita sama pasangan kita? Oke? Kalau ada salah, malam ini peluk dia, doain dia. Kalau nggak ada salah, saya nggak percaya. Yang kedua, kalau hari ini saya ada teman kita yang pernah kita bikin tersinggung, maafkan dia dan lakukan, berdoa buat dia. Yang melakukan kesalahan, kalau dia nggak mau berdoa, yang bikin salah yang berdoa. Bapak Ibu tahu nggak? Firman Tuhan itu bukan yang salah, dia minta maaf. Dengar gak cerita Samilah sama Jenderal? Mamanya ketangkep mencuri. Oke? Waktu mau dihukum Samilah ini, ternyata mamanya mau dicambuk sama dia. Jenderalnya mau cambuk, mamanya yang salah. Jenderalnya bilang apa? Saya yang menggantikan dia. Tahukah Bapak Ibu, Yesus seperti ini? Pernah merasa nggak bahwa Yesus itu menanggung dosa-dosa kita? Sakit loh, dia sampai bisa seperti itu. Tapi kita sama suami aja nggak mengampuni, sama istri aja nggak mau. Bapak Ibu, saya ingatkan satu lagi. Bapak Ibu udah umur berapa? Tadi saya sudah mengatakan, orang stroke itu bukan umur 60-70 Bapak Ibu, 40 juga lu bisa stroke. Kalau pikiranmu selalu kesel sama suamimu terus, kesel sama istrimu terus, jawab sendiri. Ya. Nah, malam ini kalau ada teman ke teman pernah tersinggung di satu gereja ini, datangi dia, berdoa buat dia. Waktu nanti Pak Afri pimpin dalam doa, nggak usah lihat kiri kanan. Si itu maju ya, ini maju ya. Enggak, lu tuh mikir sendiri. Kamu tuh mikir, kamu pernah salah nggak sama orang? Kalau kamu pernah salah sama orang, minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Kasihnya memberikan damai sejahtera. Ya Bapak Ibu, bisa lakukan ini? Bisa? Mau Bapak Ibu? Komitmennya malam ini. Besok dia nggak lewat Bapak Ibu. Pak Apri, silakan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu,
Yesus, Juru Selamat. Aku lagi katakan, aku berserah, aku berserah. Serahkan semuanya sama Tuhan. Sebab ini kairosnya Tuhan buat kita. Oh, pada Yesus, hanya Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Boleh kita renungkan firman Tuhan, materi yang disampaikan pada malam hari ini. Biar Roh Kudus mengoreksi setiap hati dan pikiran kita pada malam hari ini. Sebagaimana kita berpikir, seperti itulah kita. Mungkin kita masih suka pikiran khawatir, pikiran negatif tentang orang. Tapi firman Allah tadi bilang Filipi pasal 4 ayat 8, pikirkan yang baik, semua yang suci, mulia, benar, apa yang kudus berkenan kepada Allah. Mungkin kita sulit melupakan pikiran-pikiran negatif, bahkan mungkin pikiran-pikiran masa lalu. Malam hari ini serahkan sama Tuhan, saudara. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Mari angkat sama Tuhan. Angkat tanganmu berserah sama Tuhan. Mari yang bisa berbahasa, mari berbahasa, saudara. Ya, mungkin pikiran khawatir menguasai malam ini. Lepas dalam nama Yesus. Pikiran kotor, pikiran najis, malam hari ini lepas dalam nama Yesus. Oh, masih suka pikiran negatif sama orang, lepas dalam nama Yesus. Pikiran takut, pikiran cemas, serahkan sama Tuhan. Malam hari ini terima kairasnya Tuhan, berserah sama Tuhan. Pikirkan perkara-perkara surga, pikirkan perkara-perkara yang baik. Pikirkan Tuhan, renungkan firman Allah siang dan malam. Sebab itu perintah Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Renungkan kebaikan Tuhan, pikirkan kebaikan Tuhan. Mari saudara pikirkan perkara-perkara yang baik di sini, Pak. Pikirkan perkara-perkara yang baik dalam keluarga kita, rumah tangga, pekerjaan, bisnis. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Lawan Roh Kudus, lawan Roh Kudus malam hari ini. Oh, tercurah Roh Kudus, Roh Kudus melawat malam hari ini. Oh, mari sembah Dia, saudara, sembah Tuhan. Serahkan segala khawatirmu sama Tuhan. Serahkan segala ketakutanmu sama Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus bertindak atas kita. Dalam nama Yesus.
orang yang respon terhadap firman-Nya. Sebab firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk, barang siapa membukakan, aku akan makan, aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Saudara dan saya diubah Tuhan. Kalau saudara respon bahwa hari ini keirasnya Tuhan mengetuk pintu hati saudara malam hari ini. Ikuti saya berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, malam hari ini aku membuka pintu hatiku dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, masuk ke dalam jiwaku yang paling dalam. Sebab Tuhan menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Tubuh, jiwa, dan rohku mulai malam hari ini menjadi milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau melihat setiap respon kami malam hari ini. Kami membuka pintu hati kami, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi pada malam hari ini. Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami. Pakai kami menjadi bencana-Mu untuk melakukan perkara-perkara yang baik sesuai dengan pikiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Terima kasih buat Pak Tato yang sudah sampaikan firman Allah. Ada yang tugas pengumuman? Silakan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati malam hari ini, amin. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu, dan saatnya kita akan dengarkan warta sepekan. Ya. Oke. Yang pertama, mungkin ada Bapak Ibu di antara kita yang baru pertama kali bergabung ibadah bersama dengan kita malam hari ini. Boleh angkat tangan, puji Tuhan. Boleh bangkit berdiri, Ibu, mohon izin, boleh bangkit berdiri. Dan silakan para pelayan boleh menjangkau untuk ya. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di rumah doa GBI City Park. Kita berharap di ibadah-ibadah seterusnya kita tetap bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan di tempat ini. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk orang tua kami, hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bersama dengan Ibu. Doa kami Tuhan terus menyertai. Puji Tuhan. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, jadwal ibadah kita ada rumah doa di setiap hari Selasa jam 7 malam. Seperti yang kita lakukan malam hari ini, ya, kita mulai jam 7 malam tepat. Bapak Ibu silakan kita datang dan kita ajak yang lain yang masih belum hadir malam hari ini. Seterusnya, setiap minggu kita ada ibadah raya. Kita ada 2 kali ibadah. Yang pertama, kita ada ibadah raya di pagi pukul 7.30. Tepat kita sudah mulai. Yang tidak bisa ikut ibadah sore, yang ada waktunya pagi, silakan Bapak Ibu datang di ibadah pagi jam 7:30 pagi. Juga kita ada ibadah raya di minggu sore jam 5 sore. Jam 5 tepat kita sudah mulaikan ibadah raya kita. Mari sama-sama kita ajak keluarga untuk ibadah bersama dengan kita. Puji Tuhan. Demikian juga di setiap pagi dari Senin sampai Sabtu kita ada doa pagi. Doa ini kita bergabung dengan GBI Arkadia, dan Bapak Ibu bisa ikuti di YouTube maupun live streaming di YouTube dan di Zoom yang linknya dibagikan di grup. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang masih belum bergabung di grup gereja kita, silakan mendaftarkan diri dengan sekretariat gereja kita, Ibu Gembala. Saya yakin wajahnya tidak asing di antara kita. Puji Tuhan. Ya. Seterusnya, ya, setiap minggu kita ada Kids of Kingdom Church. Ada anak-anak sekolah minggu, ada kebaktian sekolah minggu.
Kita mulai pada jam 9 pagi. Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih kecil, silakan kita dorong anak-anak kita untuk datang ke sekolah minggu. Mari mulai dari dini kita tanamkan anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau tidak ada waktu untuk menemani sepanjang ibadah. Kakak-kakak guru sekolah minggu siap untuk dan menjamin ketertiban anak-anak di tempat ini. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya, ini ibadah UMAS. Kita berikan tepuk tangan dulu buat UMAS, Bapak Ibu. Yang buat opa oma yang sudah usia emas. Kita juga ada kebaktian di hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Kita mulai jam 10 pagi. Opa oma yang tidak ada kegiatan, mari kita datang sama-sama di ibadah UMAS kita, ya. Ibadah UMAS ini kita adakan di setiap minggu kedua dan keempat. Untuk info lebih jelas boleh dihubungi kontak yang ada di depan. Ya. Boleh. Selanjutnya, gereja kita di tempat ini Bapak Ibu, kita melayani setiap hari kecuali di hari Minggu. Kita ada pelayanan pendoaan, pemberkatan rumah, dan konseling. Ya, ini kita layani setiap hari kecuali hari Minggu. Yang boleh kita layani di hari Minggu adalah baptisan air, penyerahan anak, dan peneguhan pernikahan. Ini kita layani di hari Minggu. Dan yang bisa kita layani di tempat ini di setiap saat adalah pelayanan kedukaan, karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Dan untuk info lebih jelas untuk serangkaian warta sepekan minggu ini, silakan Bapak Ibu boleh hubungi kontak person sekretariat gereja kita, nomornya ada di depan. Yang paling terakhir, God bless you. Tuhan memberkati kita, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Saudara, sebelum selesai, kita mau tertib lagi buat tahun 2024 ini. Nanti pengerjaan di tempat ini kita akan lebih disiplin lagi, saudara. Kita ngikutin standarnya rayonanya supaya nggak capek, saudara ya. Nanti ada kelas kom itu artinya kehidupan orientasi melayani. Jadi ada sekolah kom 100 dan 300. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah ikut kom itu nanti itu pelajaran Alkitab tentang keselamatan, tentang baptisan gitu. Nah, ini diwajibkan bagi saudara apalagi sudah komit mau jadi pengerja ya. Ini diikuti bisa lewat Zoom. Ya, jadi nggak usah perlu pakai ongkos. Ini nanti diadakan tiap hari Senin. Ya. Jadi kalau saudara berminat dan jemaat juga dihimbau untuk ikuti kom 100 ini. Ya. Nanti kalau saudara kita mau jadi melayani, kalau kita tidak ada sertifikat kom 100 ini, nanti kita bisa kendalanya di situ. Ya. Terus yang kedua adalah kita tingkatkan juga buat doa persiapan. Kan seru ya kalau kita doa persiapannya banyak, ada asir, ada media, ada semuanya secara, sehingga kita benar-benar tingkatkan di City Park ini unity. Amin ya. Amin saudara ya. Terus apalagi tadi UMAS itu kita harus, mari saudara, ramaikan UMAS saudara. Amin ya. Amin. Ya. Beri tepuk tangan buat UMAS saudara. Puji Tuhan. Boleh kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-mu Tuhan. Kau perluas segala bisnis mereka. Tuhan
istri Tuhan dan ibu Kau berkati berlimpah-limpah. Amin. Pakai Pak Tanto dan keluarganya, anak menantunya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Khususnya Tuhan buat Pak Tanto yang menangani kaum pria sejati, biarlah Tuhan Kau mengurapi terus menerus Amin. sehingga banyak pria-pria dibangkitkan untuk menjadi prajurit-prajurit bagi Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami lepaskan berkat kesehatan buat Pak Tanto dan Ibu dalam nama Yesus. Engkau buat berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Engkau buat beruntung ya Tuhan dalam nama Yesus. Malam hari ini kami sudah diberkati lewat hamba-Mu. Bila hamba-Mu terus akan Kau pakai dengan berlimpah-limpah. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat makanan minuman yang telah tersedia Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang berkorban untuk semuanya. Balaskan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan akhiri rumah doa Selasa ini di City Park. Kami doakan supaya City Park dilawan Roh Kudus, pemulihan, kesembuhan, kedamaian terjadi di City Park ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, arahkanlah hatimu dan matamu kepada Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, orang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Shalom. Oh, mau foto dulu Pak Tanto, kita sama kita semua. Gak apa-apa di situ aja, kita di sini ya Pak ya. Saudara jangan makan dulu, kita foto dulu. Ayo, Pak Hok boleh dibimbing Pak Hok.